Welcome in. Jadi gini, pernah nggak lu ngebayangin gimana rasanya kalau lu bisa kabur dari bos toxic yang nyebelin sampai ke titik yang paling ekstrim? Nah, ada film yang literally mainin fantasi itu, tapi dengan cara yang bikin lu ngerasa puas dan mual di saat bersamaan. Judulnya Sandhelm, disutradarai Sam Raimi, dibintangi Rachel McAdams dan Dylan O'Brien. Endingnya sampai bikin dua pemeran utamanya sendiri beda pendapat pas ditanya media. Gue ceritain full ceritanya terus di akhir gue kasih pendapat soal kenapa ending film ini justru jadi peringatan bukan panduan hidup, meskipun sekilas kelihatannya menginspirasi. Oke, ini narasi layar. Kalau lu baru gabung, gue rutin bahas film-film yang punya lapisan makna lebih dari sekedar hiburan. Subscribe kalau lu suka konten kayak gini. Tokoh utama kita Linda Liddell, karyawan yang udah lama banget kerja di perusahaannya, jago banget soal angka-angka dan sebenarnya dijanjiin posisi VP sama bos lama yang udah almarhum. Tapi begitu bos baru masuk, Bradley Preston, anak dari koneksi orang dalam yang sombong dan gak becus, posisi itu malah dikasih ke temen kuliahnya Bradley yang gak lebih kompeten dari Linda. Linda malah disuruh ikut kerjaan sambil nemenin para atasan main golf di sebuah konferensi bisnis internasional. Nah, di tengah perjalanan itu, pesawat pribadi yang mereka naiki jatuh. Cuma Linda dan Bradley yang selamat. Terdampar di pulau terpencil nggak berpenghuni. Untungnya buat mereka berdua, atau tepatnya untungnya buat Linda, dia ini penggemar berat acara Survivor dan doyan baca buku-buku petualangan. Jadi dia jago banget bikin tempat berlindung, nyalain api, sampai bikin peralatan dari bahan seadanya. Bradley nggak punya skill sama sekali ya. Dari sinilah dinamika kekuasaan di antara mereka mulai kebalik total. Semakin lama di pulau, semakin kelihatan kalau Linda ini bukan cuma sosok pekerja kantoran yang polos kayak yang kelihatan di awal. Di satu momen sambil mabuk bareng Bradley, Linda cerita soal suaminya yang udah meninggal. Katanya suaminya itu pemabuk berat yang jahat ke dia. Dia cerita biasanya dia selalu sembunyiin kunci mobil suaminya biar nggak nyetir dalam kondisi mabuk. Tapi di satu malam setelah pertengkaran hebat, dia bilang dia nggak sembunyiin kunci itu kayak biasanya. Gak lama setelah itu suaminya meninggal karena kecelakaan mobil. Film ini nggak secara eksplisit bilang Linda itu membunuh suaminya, tapi dari cara ceritanya jelas ada niat di balik kelalaian itu. Linda ternyata jauh dari sosok polos dan lemah yang ditampilin di awal film. Puncaknya, Bradley akhirnya tahu kebenaran yang jauh lebih parah. Linda ternyata membunuh tunangan Bradley, Zuri, yang sebenarnya udah berlayar nyariin Bradley ke pulau itu. Linda ngelakuin itu demi satu alasan, biar Bradley tetap terjebak bareng dia di pulau, gak pernah diselamatin duluan sama orang lain. Pertarungan terakhir antara Linda dan Bradley pun pecah, dan Linda berhasil membunuh Bradley pakai stick golf. Yang bikin ending ini kejam banget, Linda gak pernah pakai konsekuensi dari semua pembunuhan yang dia lakuin. Dia balik ke masyarakat, ngambil alih posisi tinggi yang dipegang Bradley, bahkan jadi terkenal. Dari korban yang diremehkan jadi simbol kemenangan yang penuh darah, tanpa harus bayar mahal secara hukum ataupun moral. Bahkan ada adegan alternatif yang sempat dipertimbangkan tapi akhirnya nggak dipakai, di mana Linda menghadapi eksekutif senior yang coba memeras dia pakai informasi soal kematian Zuri. Dan lagi, Linda berhasil membalikkan keadaan dan menang. Menariknya, film ini justru direspon positif banget sama kritikus. Dapat rating 93% di Rotten Tomatoes dari total ratusan review. Banyak yang muji chemistry Rachel McAdams dan Dylan O'Brien.
gaya penyutradaraan Sam Raimi yang berhasil gabungin komedi gelap dan horor, serta performa Mark Adams yang dibilang jadi kekuatan utama film ini. Beberapa media juga secara spesifik nyoroti endingnya sebagai salah satu twist paling jaw dropping tahun ini, sampai bikin penonton pecah antara ngerasa puas atau justru kayak mual terhadap kemenangan Linda yang penuh darah itu. Nah, ini bagian yang menurut gua paling penting buat direnungi. Setelah gue nonton ini ada satu pelajaran yang kepikiran di kepala gue. Untuk maju, kamu perlu menyingkirkan orang yang menghalangi atau mengambil kursimu. Tapi gue mau jujur di awal, ini bukan pesan yang gue maksud secara harfiah, dan menurut gue juga bukan itu maksud sebenarnya dari film ini. Coba kita pikir lagi endingnya. Ya, Linda memang menang ya, dia dapet semua yang dia mau, posisi, pengakuan, bahkan jadi selebriti. Tapi caranya menang itu lewat serangkaian pembunuhan yang gak pernah dia bayar konsekuensinya. Dan justru itu yang bikin ending ini kerasa kotor, bukan menginspirasi. Sutradaranya sendiri sengaja bikin penonton ngerasa campur aduk, bukan ngajak kita buat ngerayain caranya Linda menang. Jadi pelajaran yang gue ambil sebenarnya lebih ke arah ini. Di dunia nyata, nyingkirin orang lain secara curang atau menyakiti orang demi posisi itu ada konsekuensinya. Hukum, moral, sampai hubungan yang lu rusak sendiri. Film ini justru berfungsi sebagai fantasi gelap, pelampiasan buat siapa aja yang pernah ngerasa diinjek-injek sama atasan atau rekan kerja yang gak adil. Bukan sebagai panduan buat beneran ngelakuin itu. Menurut gua cara paling sehat buat menyingkirkan orang yang menghalangi itu bukan soal nyakitin orang lain, tapi lebih ke soal berani ninggalin lingkungan toksik, berhenti kasih ruang buat orang yang manipulatif, dan fokus bangun diri sendiri, bukan ngorbanin orang lain buat naik. Film ini justru karena berani main-main dengan fantasi gelap itu, tapi kayaknya penting buat kita tetap sadar itu fantasi, bukan resep hidup. Jadi itu dia cerita Sand Hell, film yang bikin kita ketawa, deg-degan, dan sedikit ilfeel di saat bersamaan. Menurut lu gimana? Endingnya itu memuaskan atau justru bikin lu ilfeel? Tulis pendapat lu di komentar. Kalau lu suka video kayak gini, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan rekap film selanjutnya. Sampai jumpa di narasi layar. Bye bye.